Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita tetap nikmatnya dan dilindungi oleh Allah dari wabah Covid ini ya. Dan tetap sehat walafiat semuanya. Doakan selalu tetap di rumah saja ya, jaga jarak, pakai masker selalu dan cuci tangan ya. Nah, untuk barokahnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah, hendaknya pembelajaran hari ini hingga akhirnya nanti kita diberikan oleh Allah kemanfaatan ilmu ya hari ini. Nah, Ustaz minta salah satu siswa Ustaz, nah silakan dipimpin. Yang pertama hadir, Ustaz berikan apresiasi kepada Muhammad Farhan. Silakan diaktifkan semuanya videonya nanti. Muhammad Farhan silakan dipimpin doanya. Doa sebelum belajar mulai. Amin. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farhan telah memimpin doanya. Mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Ustaz cek dulu kehadirannya ya. Kembalikan. Nah, yang belum absensi online itu ada sekitar 8 orang lagi ya. Induksi yang terjadi pada loop tertutup. Oke, induksi elektromagnetik yang terjadi dalam loop. Nah, itu sudah mendekati ya. Baik, ada lagi hukum Lenz. Gejala induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Ya, bagus. Itu Anda amati di sini, gambar 1 dan gambar 2. Silakan Anda amati gambar 1 dan 2. Apa yang bisa kita analisa di sini? Silakan. Buat suatu pernyataan atau pertanyaan yang berhubungan dengan dua gambar ini. Silakan. Apakah arahnya sama? Apakah arahnya sama? Oke, ada yang lain? Arah arusnya sama. Arah arusnya, oke, arah arusnya. Kira-kira apa lagi? Apa pengaruh batang magnet terhadap pergerakan? Ya, bagaimana pengaruh batang magnet ini terhadap nanti pergerakan kumparan? Itu yang akan kita amati nanti dalam percobaan berikutnya. Kita menjelaskan cara kerja generator berdasarkan konsep induksi elektromagnetik. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membandingkan prinsip kerja generator AC dan generator DC. Yang ketiga, menganalisis bersyaratnya gejala induksi pada generator berdasarkan konsep elektromagnetik. Nah, lebih jelasnya silakan Ananda nanti Ustaz bagi beberapa kelompok dalam kelompok diskusi dalam Padlet yang sudah Ustaz kirimkan dan di-share di dalam grup WA ya. Silakan nanti diklik itu dan diskusikan di dalam Padlet sesuai dengan LKPD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD mohon dijawab. Dan sebelum menjawabnya, silakan Ananda lakukan ya praktikum secara virtual di dalam Opisik. Silakan Ananda atur ya besar-besar apa saja yang perlu diatur. Nah, itu ya, selama kurang lebih 30 menit nanti Ustaz akan coba arahkan, nanti kita diskusikan di dalam Opisik ya, dalam Padlet. Nah, waktunya kurang lebih 30 menit ya dari sekarang nanti. Dan beberapa hal yang perlu diingat, penilaian hari ini adalah yang Ustaz akan nilai penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian secara kognitif. Penilaian sikap yang Ustaz ambil di sini adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan literasi. Literasi ini berhubungan dengan membaca. Yang kedua, untuk penilaian keterampilan, nanti Ustaz nilai adalah bagaimana membaca data. Bagaimana membaca data, yang kedua menganalisa data, yang ketiga membuat kesimpulan, yang keempat bagaimana mengkomunikasikan dalam forum.
ya, yang 5 aktif dalam diskusi. Setelah nanti 30 menit kemudian Ananda nanti kita akan masuk ke Google Meet ini lagi, kembali lagi untuk mempresentasikan. Paham ya? Waktu yang Ustaz berikan hanya selama 5 menit saja. Nanti secara acak saja Ustaz pilih yang mana yang terbaik. Nah, untuk mengerjakan NKPD, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya dan instruksinya. Silakan Ananda bacalah langkah-langkah yang benar. Yang kedua, buka link simulasi virtual lab. Yang ketiga, silakan atur nilai besar yang dikehendaki. Yang keempat, masukkan nilai tersebut ke dalam tabel. Yang kelima, analisa data yang didapat. Yang keenam, buat kesimpulan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Baik Ananda, waktu kita kurang lebih Ustaz berikan waktu 30 menit. Kecepatan gerakan kawat Ustaz. Kecepatan gerakan kawat. Oke. Itu nggak bisa diatur Ustaz. Voltage berapa isinya Pak? Gimana, Dip? Yang baterai yang katanya di sini battery voltage coba Baterai like yang satu. voltage. Jadi ngambilnya kayak gini, Dip, semuanya ya. Ambil dulu satu-satu. Yang mau divariasikan dulu tuh apa? Yang mau diubah? Ambil dulu. kamu catat di palet ya. Kamu catat. Nah, percobaan kita sekarang magnetic field-nya 2. Soalnya baterainya yang satu Kencang yang 2. ya, baterainya kita masih satu ampere baru cuma mengaruhi baterai. Tu lah dua catat cuma apa lah. Oke. Di diskusi Ya. diskusi kami kan ada percobaan kan dari dua. Percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan pertama itu magnetic field-nya dipasang dua, itu dua buah kan. Itu baterai voltage itu sebenarnya 5 volt. Number of loops-nya sebenarnya 3. Itu kecepatannya dikasih 3 cepat itu full. Keterangannya itu jika seluruhnya itu kita kasih full, maka kecepatan yang dikasih generator tuh semakin cepat. Nah, pada percobaan kedua, magnetic field-nya kita turunin nanti 1,5. Baterai voltage diturunin juga sampai 2. Number of loop-nya sama dengan 2 juga. Kecepatannya dikasih menengah di tengah. Keterangannya itu kecepatan pada percobaan kedua lebih lambat daripada percobaan pertama karena baterai dan kawatnya dikurang. Oke, Farhan, bagaimana kesimpulannya? Ya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Nyo kalau kecepatannya berbeda bang, itu berbeda loh, nak bang. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi semakin besar medan magnetnya dan semakin besar tegangannya dan juga kita atur lilitannya semakin banyak, berarti kesimpulannya sama semuanya, semakin cepat geraknya ya. Kayak gitu ya? Iya Pak. Ya, Oke. Itu yang pertama. Ada dua jenis. Yang pertama generator AC dan generator DC. Yang bedanya adalah nanti di skatnya. Kalau yang AC itu skatnya ada 2. Sementara yang DC itu skatnya 1. Punya kasus seperti ini. Bagaimana cara supaya mobil Tamiya punya Agung ini bisa lari cepat 10 kali lipat tanpa mengubah bentuk fisik dan ukurannya? Diperbesar lilitan Ya. dan baterainya juga Ustaz, Oke. Ya. Bagus. akan mempengaruhi kecepatannya Ustaz. Bagus. Untuk jawaban hari ini sangat sempurna. Kita beri aplaus untuk Raihan ya, Pratama hari ini. Ya. Nah, baik, kirimkan nanti linknya silakan. Bentar, Ustaz kirimkan dulu ya. Ustaz kirimkan dulu. Mempengaruhi. Proses ya. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Hari ini pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang transformator. Ya, pertemuan besok kita akan membahas transformator yang masih ada hubungannya aplikasi tentang aplikasi Faraday dalam kita tutup dengan doa ya. Untuk hari ini Ustaz minta Aras ya, Aras yang sudah memberikan yang terbaik. Aras, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada materi selanjutnya yaitu transformator. Baik.